Audio Jungle. Jenengan sudah masuk keluar lagi call a friend. Ade, Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu. akhirnya sorry ya Om Ade, terganggu sedikit. Ya, Punapi Gatre Om Ade. ya sehat. Cepet Alhamdulillah cenge. sehat. Astungkara. Astungkara, Astungkara. Asik, asik. Gue seneng dengernya. Ini kita ngobrolinnya soalnya tentang Bali nih. Om Iwan, Udah pancing satu dulu pancing. minimum impact to the environment yang di episode Minimum 1. impact to the environment. Nah, sekarang kan kita mau lihat di Bali ternyata impact-nya udah banyak. Ini ya cuplikan beberapa detik pertama cerita abis pandemi, post pandemi itu kayaknya kayak balas dendam. Baik Balinya maupun turisnya. Jadi yang datang bukan cuma turis biasa, digital nomads, influencers, western business segala macam. Kayaknya jor-joran sesudah pandemi. Tourists have been coming here for decades, but the easing of travel restrictions in post-pandemic years has ushered in the biggest boom yet. Hello, digital nomads and influencers, and the Western businesses and prices that come with them. Di dua channel kita gabungin nih ya, ini cerita situasi sekarang. In the 1960s, the infamous Kuta Beach was one of the first areas to see substantial tourist development in Bali. As tourism grew, development spread north to Legian, then Seminyak, and now Canggu. Putu Ardana is a community leader who works with the locals to protect the forest. Jangan konsep menjual. Tuh, perusakan tebing. Kayak gitu di Uluwatu. Developers determined to make Bali the world's playground. From extravagant mini-cities to the plain absurd, building boom is pumping up Bali's economy. But not everyone is happy. As a Balinese, how does that make you feel? Well, they destroyed the beauty of the island. As a senior sales rep for one of Bali's fastest growing property companies, the Ukrainian-owned Alex Villas. Come to a one-bedroom town housing complex 5. Oh wow, it's very modern. It's very Instagrammable. Instagrammable. Yeah. Build at all costs mentality by the politicians in charge. So simple to take care of this island, but it has been over the years, and it's getting worse. It is not getting better, you know. The rich are getting richer. My duty is to wake them up. And How much agricultural land is being lost? Through my observation, the reality is minimum 1,000 hectares per year. Kalau bener 1.000 hektar per tahun, gila juga tuh Om. Om Ade udah sampaikan sebetulnya sebelumnya, tapi ya coba kita dengar ini ada dosen planologi ngomong hal yang sama, dia simpulkan. pengusaha melihat pariwisata itu ya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Pemerintah melihat tadi kontribusi terhadap PDB, penyediaan lapangan kerja itu yang selalu digembor-gemborkan, perolehan devisa dan seterusnya. Ini cerita tahun lalu semuanya, dan tahun lalu action pemerintah ini Put juga menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengevaluasi dan mengaudit 4 titik wisata di Bali agar dapat menguatkan kembali citra sebagai destinasi wisata yang kuat, khususnya pada budaya lokal. Orang yang bermasalah yang bikin narkoba, yang ribut-ribut, yang bawa turis-turis yang nut ke sana ngapain? Kita harus Bali itu hebat karena budayanya kan. karena budayanya katanya. Jadi upayanya untuk mempertahankan budaya. Kita tanya, gimana dengan tata ruang dan kelestarian alam? Nah, akhirnya baru bulan lalu nih kita dengar beritanya. Udah ada action soal pembatasan pembangunan. Jadi ban construction ini nanti bisa dibaca di link ini. Gitu deh Om. Nah, ini ternyata saya juga baru aware ngelihat peta kita sempat bahas ya. Ternyata seluruh sampai ke utara ya udah dikembangin ya. Udah rame Iya. nih sampai Ya, Amet. Sebetulnya tidak dikembangin lah, tapi berkembang sendiri Om. Berkembang. Itu secara natural aja itu. Tidak sengaja dikembangkan karena turis-turis asingnya itu kan mencari lagi yang sepi karena mereka sudah banyak di Canggu. Kemudian mereka bergeser lagi ke nyusuri pantai itu gitu loh.
Ada informasi di Lovina bagus, mereka nyeberang ke Lovina lewat Munduk. Wah, Munduk bagus nih, dikembangkan sendiri. Mereka sendiri yang mengembangkan. Pemerintah sebetulnya tidak dengan sengaja mengembangkan itu. Betul nggak, Om Ade? Ya, betul. Betul. Jadi itu turis-turis asing aja yang kebetulan punya Investor lah tepatnya ya. ya punya uang, kemudian mereka berinvestasi. Jelas lebih sangat murah, sangat-sangat murah berinvestasi di Indonesia gitu. Mereka jual marketnya market teman-teman mereka dari luar juga gitu. Jadi ya ini tidak hanya terjadi di Bali ya. Di Bali mungkin terlihat sangat masif karena memang Bali menjadi sangat terlihat gitu karena popularitasnya gitu. Tapi di semua daerah demikian gitu. Karena tren pinggir sawah, tren pinggir sungai, tren pinggir lembah, tren pinggir laut itu menjadi sesuatu yang mewah. Yang dulu harga tanah di sana itu orang nggak mau ambil, sekarang berebut malah jadi lebih tinggi daripada harga tanah yang tidak di posisi tersebut. Gitu. Jadi mereka berlomba-lomba ke situ dan mungkin ya pemerintah daerah sampai ke level desa gitu, mereka terkaget-kaget juga gitu, nggak ada serbuan semacam ini, ada ekspansi semacam ini, ada uang yang tiba-tiba ditawarkan sedemikian besar gitu. Masyarakat juga gagap gitu, wah, yang selama ini dari hasil mungkin tani atau berkebunnya mereka sulit banget mendapatkan uang yang sedemikian besar dalam waktu yang sangat singkat, ini tiba-tiba ada yang nawarin. Jadi hal itu memang sulit dicegah pergerakannya gitu ya. Di Jogja juga terjadi, tebing-tebing itu juga dipapras. Yang terakhir saya dengar ada kabar bahwa ada salah satu pesohor dari Jakarta mau membuat semacam beach club juga di sana. Masyarakat kemudian bereaksi, sampai kemudian Sultan juga bereaksi dan akhirnya itu dihentikan gitu. Masalahnya kan sebetulnya masalahnya itu bukan masalah perkembangan ya, bukan masalah pembangunan. Tapi bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Lingkungan di Bali itu sangat lekat gitu, sangat lekat dengan adat istiadat, budaya, tradisi, seni, ibadah, itu jadi satu gitu dengan lingkungan tersebut. Bahkan falsafah hidupnya saja yang Krihita Karnana itu sangat lekat banget dengan lingkungan. Jadi kalau misalkan keganggu satu, itu efeknya juga tidak sederhana kalau menurut saya ya. Saya setuju sih sebentar Om Ade, saya setuju dengan pendapatnya tadi Mbok Nilo Jelantik itu. Dia pantas lah untuk dijadikan Sri Kandi dalam tanda kutip Sri Kandi Bali atau pahlawan untuk Bali gitu yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Balinya gitu. Emosional beliau ya. Sangat emosional dan saya bisa satu rasa lah gitu. Saya juga sangat emosional gitu melihat kehancuran seperti itu ya. Di belakang rumah saya mulai sedikit gundul gitu, sedikit ditebangi, diganti dengan rumah. Itu menyakitkan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sebagai orang gitu. Bali, Bayangkan kalau tadi misalkan saya lanjutin ya. Ini saya saking menahan ininya juga nih, pengen ngomong panjang soal ini. Soalnya terus terang saya emosional juga nih kalau ada masalah lingkungan terganggu gitu. Bayangkan tadi yang diceritakan 1.000 hektar per tahun ya Om ya. Itu paling sedikit katanya. Bahkan informasi dari video yang lain 2.000 hektar per tahun. Bayangkan di Bali itu ada, sekali lagi, di Bali itu antara adat istiadat, tradisi, seni budaya, agama, itu jadi satu dengan lingkungannya. Bahkan dalam hal pengelolaan sawah, itu juga melingkupi hal-hal tadi. Ada adat istiadatnya, ada tradisinya, ada budayanya, ada masalah keagamaannya, ada masalah keyakinannya di situ, ada masalah spiritualitasnya di situ. Bayangkan kalau si sawah itu tidak ada, kan berarti hilang nih. Setiap tahun akan hilang paling tidak satu budaya, satu adat istiadat, satu tradisi yang hilang gitu. Bali kan yang kita jual alamnya, adat istiadatnya, keyakinannya,
keramatamahan manusianya didasarkan kepada hubungan antar manusia, hubungan antar lingkungan, dan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kalau itu hilang salah satunya gimana dong? Gitu. Cucu kita, cicit kita ke sana nih, itu udah mungkin nggak kelihatan lagi subak gitu. Kalau kita masih orang jauh, masih orang luar Bali nih, masih dulu sempat ada subak gitu. Tapi bayangin kalau misalkan anak cucu cicitnya Omade misalkan, dibilangin dulu ada subak di desa kita, sekarang tidak ada. Kenapa Pak? Ya karena sekarang sudah jadi perumahan villa. Kita tahun lalu yang Pak Luhut ngomong itu masih untuk pertahankan budaya, makanya kita mesti tanya kan bagaimana dengan tata ruang dan kelestarian dan bagaimana agricultural land itu banyak hilang kan. Baru September bulan ini baru ada action ini. Iya. Ini kan baru Indonesia melarang konstruksi hotel, berarti kan yang baru-baru nih, karena sudah overdevelopment. Nah, yang sudah ada sekarang terus mau diapain? Saya tuh mungkin termasuk yang beruntung sebagai orang Bali yang kebetulan punya kesempatan juga melihat dunia luar kan, seperti juga Nilo Jelantik. Concernnya Nilo Jelantik ini sebagai orang Bali yang sudah juga ngelihat di luar, dia melihat bagaimana pembangunan di negara lain atau di daerah lain, kalau saya di Indonesia lebih banyak, juga mengalami hal yang sama dengan kita, terjadi kemerosotan budayanya, boleh dibilang penurunan peradaban gitu. Di daerah-daerah Sumatera contohnya juga banyak terjadi. Jadi sebenarnya permasalahan yang di Bali ini adalah permasalahan nasional. Kerusakan budaya ya atau peradaban yang disebabkan karena demikian masifnya pembangunan ekonomi yang didorong oleh, boleh dibilang tanda kutip, kerakusan. Nah gitu ya, para pengusaha ini untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Kemudian juga yang satu lagi adalah penguasa yang dengan kekuatan politiknya mempengaruhi keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang mengganggu daripada kestabilan budaya dan kestabilan peradaban tadi. Di sesi kita sebelumnya kita sudah membahas betapa dua pihak ini, pengusaha dan penguasa, itu berperan sangat besar dalam menentukan sustainability daripada kita punya kebudayaan dan kita punya lingkungan tadi, supaya dia sejalan, selaras, align dengan pembangunan kita. Pembangunan ekonomi itu penting banget. Tetapi bagaimana pembangunan ekonomi itu bersifat jangka panjang, tidak hanya untung di jangka pendek, tapi jangka panjang. Kalau hotel ini sekarang di Bali ini dibangun tanpa adanya sarana-sarana untuk masyarakat bisa berkumpul dan melakukan kegiatan seni, tanpa adanya pohon-pohon kelapa, spesifiknya lagi tanpa adanya tari kecak, tanpa adanya masyarakat yang mungkin bisa gamelan, tampil dalam kesenian dan segala macam, maka apa bedanya Bali ini menjadi dengan hotel-hotel di daerah lain? Sedangkan turis ini yang namanya wisatawan kan selalu datang ke daerah itu, apakah ke Bali, apakah ke Toba, apakah ke Jogja, yang dicari itu kan keunikan budaya yang dicari. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu betul, tetapi itu bukan hanya berlaku bagi Bali, itu juga berlaku bagi Toba, itu juga berlaku bagi Jogja, itu juga berlaku bagi Lombok, itu berlaku juga untuk NTT, dan itu berlaku juga di mungkin Jepang, terus kemudian kita lihat Thailand gitu. Kenapa mereka itu bisa mempertahankan budaya mereka gitu, sementara kita kok malah ngerusak gitu. Jepang tuh mati-matian menjaga tradisi-tradisi lama mereka, minum teh dan kimono, terus kemudian sumo dan segala macam. Kok kita ini kok tidak memberikan ruang
bagi masyarakat di Indonesia untuk mengembangkan itu, khususnya adalah kita bicara Bali. Budaya minum teh Jepangnya pindah ke Ubud ya. Oh, pindah ke Ubud. Iya. Udah Saya sampai pindah ke Ubud saking kuatnya itu, saking dipertahankannya, sampai ya, ada toko-toko ngeteh gitu yang ya. khas Jepang gitu. Itu di Ubud itu malah ada. Di Oke, Jogja juga ada. itu fine karena gini, minum teh Jepang ala Jepang ada di Bali dengan musik Bali kan, dengan Yang sawah musik Bali kan. Kalau teh dengan Bali, musik Jepang. teh Jepang itu disajikan di Jepang, dia tidak ada musik Balinya, tidak ada sawah Balinya, dan tidak ada tarian Balinya, dia bukan Bali lagi. Jadi walaupun itu adalah komunitas umpamanya Australia datang ke Bali, apapun masyarakat Jepang, masyarakat Amerika ke sini, dia pingin menikmati mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka di sana tuh masih mereka bawa, tetapi pasti dengan sentuhan Bali sehingga itu unik, mereka menemukan keunikan baru gitu. Maka paket Balinya tetap harus ada gitu. Betul nggak? Jadi kompleks masalahnya. Sekarang saya punya sawah. Sawah bisa menghasilkan pariwisata. Dengan sawah inilah pariwisata bisa dinaikkan gitu. Tapi hasil dari pariwisata dan hasil dari sawah ini, apalagi khususnya sawah, itu sangat kecil dibandingkan dengan kalau misalkan mereka langsung terjun di dunia pariwisata atau sebagian sawahnya disewakan menjadi villa, itu dapat tunai langsung gitu. Nggak harus nunggu sawah yang 6 bulan atau 3 bulan, habis itu belum lagi harga pupuk mahal, cuaca sekarang lagi tidak menentu, hama, banyak lagi, belum lagi masalah tengkulak dan lain sebagainya. Di Jogja juga terjadi. Di Jogja Itu sebenarnya bisa dijembatani, Fred. Persis. Itu bisa dijembatani. Ini ide sementara aja ya, ide gampang aja, ide bodoh lah ya. Kalau di sawah itu sebenarnya kalau dipelajari, di sawah itu kan biasanya ada kebun milik, bukan, rumah yang dipakai oleh si petani kan. Itu untuk dia berternak dan untuk dia tinggal pada saat musim hujan atau dia mungkin kemalaman di sawah, atau pada saat dia musim panen atau musim tanam itu untuk berteduh. Nah, kalau villa itu dibangun dalam konteks itu, katakanlah umpamanya tanahnya ini adalah sawahnya ini 1 hektar. Dari 1 hektar itu ada 10 are itu dipakai untuk villa. Itu fine-fine aja menurutku gitu. Dan kemudian jalan subak itu yang semula itu jalan tanah, itu diperbaiki menjadi jalan yang lebih accessible gitu. Tapi tidak makan lahan terlalu banyak juga gitu. Sehingga itu masih bisa sejalan gitu. Tapi kalau tanah 1 hektar, terus kemudian semuanya dijadikan villa, itu kan nggak benar gitu. Izinnya yang mengeluarkan izin itu siapa gitu. Ketika 10 are ini disewakan atau dijual, itu kan harganya berbeda. Jadi si petani ini diajak kerjasama. Jadi bentuk kerjasama antara si pemilik villa dengan si pemilik sawah ini itu juga dijembatani sama pemerintah kan? Karena itu yang kita obrolin. Sebetulnya itu yang kita obrolin di obrolan sebelum ini gitu. Ya. Yaitu jalan tengahnya adalah kita tidak menginginkan tidak adanya pembangunan. Kita tidak menginginkan tidak adanya kemajuan. Masa Bali mau tetap aja seperti Bali tahun 20-an, tahun 30-an kan tidak. Harus tetap maju. Tetapi gimana caranya? Seperti halnya Jogja juga nggak mau nih terus aja jadi zaman keraton, zaman kerajaan zaman dulu. Nggak dong. Harus ada juga bangunan-bangunan ciri modernisasi gitu. Tetapi gimana caranya dijembatani oleh pemerintah tadi dengan